Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sutihat. Saya mengajar SMK Darussalam, yaitu mengampu IPA kelas 10 PM dan juga kelas 10 HP. Terus, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita harus baca berdoa terlebih dahulu agar apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian simak itu kalian bisa menyerapnya atau bisa memahami pembelajaran ini. Silahkan berdoa dimulai. Oke, untuk pembelajaran pertama ataupun di bab pertama, itu kita akan mempelajari tentang metode ilmiah dan pengamatan gejala alam. Biasanya yang namanya metode ilmiah ini digunakan oleh peneliti untuk meneliti suatu permasalahan yang akan menarik kesimpulan dari berbagai sumber yang dilakukan oleh suatu peneliti tersebut, baik dari eksperimen, baik dari suatu metode penelitiannya, itu akan dikumpulkan secara bertahap, nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi suatu penelitian yang akurat. Itu untuk metode ilmiah. Terus, di sini metode ilmiah itu memiliki langkah-langkahnya. Pertama, yaitu untuk merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu berarti kita itu prosesnya itu menemukan bahasan pokok yang akan dijadikan suatu objek penelitian. Bahasan apa sih yang akan kita angkat ataupun akan kita permasalahkan atau akan yang kita uji dalam suatu permasalahan tersebut yang akan kita teliti gitu. Terus permasalahan tersebut kita kita teliti dengan secara baik gitu. Terus yang kedua itu ada yang namanya menyusun kerangka berpikir. Nah, ketika permasalahannya sudah ada, berarti kita harus menyusun kerangka berpikirnya melalui keterangan-keterangan yang baik secara teoritis ataupun secara fakta empiris yang terkait dengan permasalahan. Di sini maksudnya kerangka berpikir itu kita mencari sumber-sumber yang terkait dengan suatu masalah. Misalkan di sini kita permasalahan di IPA itu adanya tanaman yang mati karena hama. Kan kita tidak tahu nih hamanya hama apa aja. Rumusan masalahnya sudah kita ampuh, udah kita lihat, udah kita tahu nih. Berarti kan tinggal menyusun kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir kita udah dapat bahwa yang namanya tanaman itu mati oleh hama. Terus kita lihat lagi merumuskan hipotesisnya. Yang ketiga, yaitu merumuskan hipotesisnya merupakan jawaban sementara pada suatu masalah yang belum pasti. Berarti kita menarik hipotesis, berarti suatu tanaman tersebut mati. Karena apa? Karena adanya hama yang memakan akar ataupun memakan daun dari suatu tanaman tersebut. Itu untuk hipotesis. Yang selanjutnya yaitu melakukan eksperimen. Nah, baru nih, ketika kita masalahnya sudah ada, kerangka berpikirnya sudah ada, hipotesis ataupun dugaan sudah ada, lanjutlah kita melakukan uji hipotesis ataupun melakukan eksperimen. Selanjutnya itu kita ada yang kelima itu menganalisis data. Menganalisis data, ketika kita sudah tadi melakukan eksperimen, nah kan kita adanya suatu data yang kita miliki. Berarti tahapan selanjutnya itu adalah pengelolaan data yang diperoleh selama melakukan eksperimen. Data yang sudah terkumpul baik dari sumber buku maupun dari eksperimen, kita itu langsung menganalisis data-data tersebut. Selanjutnya, menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan ini dari seluruh data yang kita lakukan, dari perumusan masalah, dari melakukan eksperimen, sampai menarik suatu kesimpulannya. Yang terakhir itu ada yang mempublikasikan hasil. Nah, berarti kan ketika udah selesai eksperimen ataupun uji penelitian kita, lanjutlah kita membuat suatu rangkaian ataupun makalah, ataupun bisa juga disebut dengan dalam buku jurnal. Nah, itu langsung dari awal permasalahannya seperti apa, dari eksperimennya seperti apa. Nah, itu baru kita mempublikasikan hasilnya. Oke, lanjut. Materi selanjutnya itu tentang pengamatan gejala biotik dan abiotik.
Yang namanya biotik itu berarti hidup, sedangkan abiotik itu tidak hidup. Nah, komponennya abiotik apa aja nih yang tidak hidup atau bisa juga dia tuh komponen yang tidak bisa berulang. Yang pertama itu suhu. Yang kedua itu air, ada cahaya, udara, batu, tanah, dan iklim. Itu abiotik. Itu ada di sekeliling kita ada ya, yang namanya abiotik tersebut. Terus ada yang komponen biotik. Nah, di sini komponen biotik itu adalah komponen yang hidup. Contohnya apa? Makhluk hidup, tumbuhan, hewan, organisme autotrof ataupun heterotrof. Autotrof itu yang bisa membuat makanan sendiri ataupun tidak bisa membuat makanan sendiri atau disebut dengan parasit. Terlanjut, selanjutnya itu nih yang paling utama yaitu tentang tugasnya nih, tugas kalian yang paling utama ya. Tugas kalian nanti buatlah percobaan reaksi terang dan gelap terhadap tumbuhan kecambah kacang hijau selama 2 minggu berdasarkan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah kan udah Ibu jelasin nih. Metode ilmiah itu apa, seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, kalian tinggal aplikasikan atau kalian tuh eksperimen sendiri. Eksperimennya udah Ibu jelasin ya. Eksperimennya itu tentang kecambah kacang hijau yang selama 2 minggu kalian teliti. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, yang pertama, siapkan 2 tempat yang terisi kacang hijau, yang A dan B, yang kalian kasih nama ya A dan B. A-nya kalian simpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari, sedangkan yang B-nya kalian simpan yang ataupun di tempat yang terkena sinar matahari. Nanti kalian bandingkan nih, pertumbuhannya seperti apa? Adakah perbedaan? Hipotesisnya seperti apa? Rumusan masalahnya seperti apa? Itu berdasarkan metode ilmiah yang sudah dijelaskan. Terus perhatikan juga perbedaan atau perubahannya nih setiap hari. Kalian foto, kalian ukur nih pertumbuhannya seperti apa, baik atau tidaknya. Nah, itu kalian silahkan kalian ukur. Terus buat lapornya berdasarkan metode ilmiah. Nanti kalian itu kayak bikin makalah gitu ya, kayak buat makalah ataupun kayak jurnal. Nah, silahkan kalian buat. Nanti hasilnya itu akan dikumpulkan awal bulan ataupun tengah bulan ya. Nanti akan Ibu minta makalahnya seperti apa, nanti tinggal kirim email. Tapi Ibu tunggu untuk 2 minggu ke depan prosesnya seperti apa. Nanti ada info selanjutnya lagi yang jelas 2 minggu ke depan yang namanya tugas ini kalian dikumpulkan. Oke. Terima kasih untuk materi pembelajaran di bab pertama, pertemuan pertama. Tugasnya silahkan kalian kerjakan. Untuk materi kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Selamat mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Terima kasih.